Shalom, selamat pagi sahabat Kristus. Senang dapat bertemu lagi dalam Saren Pagi GKI Salatiga, Jumat 22 Desember 2023 bersama saya Monica Manuela. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu memohon Tuhan berkenan membersihkan kami dari dosa-dosa keinginan daging kami. Kami bersyukur Tuhan masih mempercayakan hari ini kepada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu bersama. Tolonglah kami diberi hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tanggal 22 Desember, masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai Hari Ibu. Tapi, mungkin belum banyak yang tahu tanggal ini juga dipilih oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID sebagai tanggal ulang tahunnya. Ya, banyak perempuan suatu saat dipercaya Tuhan menjadi seorang istri lebih dulu, kemudian atas anugerah Allah menjadi seorang ibu. Menjadi istri dan ibu tidak ada sekolah formalnya, seperti perguruan tinggi istri dan ibu itu tidak ada ya. Nah, namun Alkitab mengajarkan dalam Titus 2 ayat 2-8, saya berharap kita semua nanti masing-masing membaca lebih detail ya, sendiri di rumah. Dinyatakan bahwa perempuan-perempuan yang tua mendidik perempuan muda hidup dalam ketaatan, supaya, nah ini penting nih, firman Tuhan jangan dihujat orang. Sesungguhnya Titus mengajarkan bahwa dalam Titus 2 ayat 2-8 ini, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat perintah untuk hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Tapi pada perempuan masih diberikan panjang lagi anjurannya, termasuk tugas mendidik dalam perkataan dan teladan baik. Semangat ya. Nah, maka sesungguhnya Alkitab adalah sumber paling komplit dan asik untuk belajar bagaimana menjalani peran kita masing-masing di dunia, termasuk menjadi ibu. Saya mengambil contoh relasi antara seorang ibu Maria dengan anaknya Tuhan Yesus. Nah, dalam Injil setidaknya saya mencatat 3 hal manis. Manisnya hubungan Ibu Maria dan Yesus anaknya. Yang pertama, tadi yang menjadi bacaan kita, Lukas 2 ayat 19 ya. Seorang ibu adalah pemegang rahasia anaknya yang terpercaya. Kalau ada berarti paling bisa dipercaya. Sekaligus supporter paling setia, menyimpan dalam hati, artinya tidak ember ya, dan merenungkannya. Dia tidak menceritakan ke orang-orang, tapi dia merenungkannya siang dan malam, dipikirkan. Anaknya ada dalam pikiran dan hatinya terus menerus. Yang kedua, nah, oleh karena itulah ya, seorang ibu tadi yang dia memikirkan, merenungkan anaknya itu paling tahu potensi anaknya. Sahabat Kristus, pasti sangat lekat dalam ingatan kita bagaimana mujizat pertama diadakan di Kana ya. Dan sampai sekarang pun saya masih terpesona dengan cerita ini ya, kisah ini kisah asli bukan bohong ya. Hubungan yang baik tidak perlu banyak cakap
untuk saling mengerti, dan bagi Yesus untuk menaati ibunya. Seorang ibu tidak akan mencelakakan anaknya, dan anak mengetahuinya, percaya, dan melakukannya. Ya. Yang ketiga, ibu berapapun beratnya mendampingi anaknya sampai akhir. Dan Yesus, anaknya pun selalu memikirkan ibunya, bahkan sampai mendekati ajalnya. Ia peduli pada ibunya. Ketika Yesus di kayu salib, dia menitipkan kepada murid yang dikasihinya. Berarti yang dikenalnya untuk merawat ibunya ketika dia tiada lagi di dunia. Wow. Nah, itulah 3 hal manis dan mesra yang menarik ya, sahabat Kristus. Bagaimana hubungan ibu dan anak dicatat dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau begitu menyayangi kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Ajarlah kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi kami seorang ibu. Menjadi seorang ayah yang baik bagi kami seorang ayah. Dan menjalani peran kami baik sebagai laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kami, seperti yang Tuhan telah ajarkan pada kami. Bahkan kami juga sebagai anak, ajar kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kami menyerahkan hari ini kepadamu Tuhan, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.